level yang paling tingginya lah. Level paling tinggi. Di horsebow. Horsebow. Horseback archery namanya. Nah, ini juga udah dijadikan kuda wisata. Kuda wisata. Kuda wisata. Jadi Wah, di Kampung Kabana. keren. Iya, Pak. Kabana. Kabana ini udah beroperasi nih karena udah jinak, udah biasa sama orang. Jadi udah banyak anak-anak yang naik kuda ini. Wah, berarti udah jinak, udah aman berarti. Insyaallah. Siapa nama nih, Pak? Mumtazaz. Mumtazaz. Nama kudanya Mumtazaz. Nah, kita lagi di Daranante Aseri Sanggau. Ini lagi sama Bang Agus. Beliau salah satu apa sih namanya? Kalau pemanah itu? Kemana? Pemanah ya? Archer. Archer Sanggau yang udah berprestasi. Masih cetek. Wah, ini teman-teman selamat datang di. Wah, ini dia masternya, lebih master lagi dengan Bang Uli. Bang Uli, apa nama channel YouTube-nya? Nama channel YouTube-nya Goyap TV. Goyap TV. Teman-teman nih wajib subscribe. Bang Agus, Sultan Ampera. Sultan Ampera. Wah, ini teman-teman Sanggau mau lihat lagi lebih dalam kota Sanggau, bisa nonton di channel YouTube Sultan Ampera dengan Goyap TV. Mau promo, Nih. Bang? Ya, Mau promo. promo. Di Daranante Archery. Nah, Kita gimana, Ketua? Memang nggak punya kelas khusus ya? Apa itu? Daranante Archery. Daranante Aseri. Oh, ya. Kalau untuk Daranante Archery sendiri kita sebenarnya sih ada sebenarnya, cuman untuk kelas profesional kebanyakan sekarang ini kan yang Pemula. kawan-kawan yang bukan kawan-kawan yang gabung itu kan yang kelas-kelas tradisional dan kelas profesional itu mayoritas modern lah. Jadi kalau modern itu kita biasa pakai memang lebih disiplin dalam pelatihannya. Kalau kelas tradisional itu kebanyakan orang tua yang ikut, yang udah berumur lah gitu kan, bukan untuk berprestasi lagi gitu kan. Untuk menyambung. Jadi hanya sekedar untuk olahraga, bonus-bonus plus-plusnya itu nanti apa dapat medali, mungkin ada setiap turnamen gitu. Kaitannya ya itu dia apa kalau kelas modern atau kelas profesional tentu dari segi pola pelatihannya itu kita bagi menjadi kelompok-kelompok pemula yang agak senior sedikit, yang senior. Nah, karena pola latihannya beda, jadi tidak bisa digabungkan. Tapi kalau untuk yang kelas tradisional mau senior atau junior gabung semua. Gabung. Kalau yang mau ikutan itu langsung ke sini atau ada syarat-syarat tertentu? Syarat-syaratnya paling minimal dia harus punya apa? Thumb glove. Pelindung jari. Kalau belum ada nanti kita bisa pinjamkan lah. Tamblok Thumb kayak glove mana itu? Coba fungsinya lihat. dia untuk pelindung jari lah pokoknya. Salah satunya ini, kalau ini namanya tamring. Ini Yang Tamring. seperti itulah. pelindung jempol, karena kalau di panah tradisional kan salah satu rilis bentuk tarikannya pakai jempol. Oh, pakai jempol. Kalau beda sama yang profesional ya, Coach. Kalau profesional pakai three finger. Jadi Finger. bedanya dia pakai finger tape. Hmm. Jadi dari busur sampai perlengkapan aksesorisnya memang berbeda mazhab. Mazhab. Ini buat horsebow ini yang dipakai. Oh. Lanjut, Coach. Jadi kawan-kawan yang mau kesini mau gabung langsung ya. Ya, langsung ke lapangan kita di Daranante Archery. Setiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya, itu waktu ibaratkan pemberian materinya lah yang kita kawan-kawan sempat juga Sabtu Minggu. Cuman kalau hari-hari lain itu nembak bebas lah. Setiap sore ada terus ya, Coach. Setiap sore ada terus. Kalau yang nggak punya peralatan gimana, Coach? Alhamdulillah kalau yang belum punya peralatan kita masih bisa pinjamkan lah yang ringan-ringan, mungkin ada beberapa, cuman harapan kedepannya sebaiknya kalau memang mau latihan
nanti kedepannya kalau misalnya seandainya udah coba udah beberapa kali, kalau mau serius ya kita harus punya sendiri. Ya sendiri. Ya kalau kita mau jadi pro lah kita harus punya sendiri. Tapi kalau hanya untuk olahraga ya di sini kita juga ada stok lah. Ada stok. Ya. Wah. Masalah itunya persewaannya di belakang lah. Jadi kalau buat coba-coba, pengen kenal, pengen belajar, pengen tahu, ya minimal 1 bulan 2 bulan pertama jangan mikirkan wah nanti harus keluar duit berapa, harus punya busur segala macam. Insya Allah di sini karena kita juga tujuannya menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyah kita jaga. Jadi insya Allah kawan-kawan semua anggota punya busur-busur yang Punya busur ya. bisa kita pinjamkan, pinjamkan. bisa kita pinjamkan. Nanti juga kita bimbing gimana cara penggunaan, gimana latihan metode yang benar. Nanti setelah punya ketertarikan yang serius, nah baru kita sarankan. Itu pun sebagai informasi, panah tradisional ini cenderung murah ya coach. Ya, Jadi dari harga yang 300-an, 400-an ribu udah bisa bisa. memanah. Oh. Jadi bukan yang punya image, wah ini harus keluar uang 1 juta 2 juta. Memang berat kalau segitu. Berat ya. Berat. Berat. Ini teman-teman nih yang mau gabung, yang mau belajar panah, ini udah ada disiapkan tuh. Nih, ini jenis-jenisnya banyak sekali nih nanti, tapi video berikutnya ini kita lihatkan. Jadi teman-teman yang mau gabung bisa beri komentar di bawah. Ini salah satu olahraga yang murah meriah, yang apa lagi ya? Jadi gini, sementara kita kan di Kabupaten Sanggau udah banyak sekali cabang olahraga. Kita pun udah berbagai olahraga juga kita tekuni dulunya. Ya enggak semua lah tapi ada lah. Kita dari awal dari voli, bulu tangkis, bola lah awal. Bola itu udah umum lah ya kan ya. Cuman airsoft gun juga. Banyak tebing juga saya. Nah, ya, kenapa kita kok di panahan? Pertama di panahan ini apa ya? Dia unik karena ada rasa bangga kita kalau seandainya kita bisa berhasil menguasai alat ini gitu kan. Karena biasa kalau di film-film itu kan keren kayaknya kalau pemanah itu kan. Jadi kita kalau udah mampu kita memanah itu rasanya kita adalah apa ya, orang paling keren lah di dunia ini. Kalau saya sih itu. Dan yang dilatih itu Kebanggaan. Dan satu lagi kita juga masih bisa berprestasi tentunya di panahan ini karena peluang-peluang untuk kita menorehkan medali tidak kalah dari cabang olahraga lain. Dalam arti kata mungkin kalau kita di bola udah banyak pemain bola yang pandai, di voli juga banyak pemain voli yang pandai. Apakah panah tidak banyak yang pandai? Banyak yang pandai. Cuman disitulah apa ya, semangat kita untuk terus berlatih dulu mungkinnya belum banyak ya waktu awal-awal, tapi sekarang udah banyak. Nah, di situ rasa bangga kita ada di situ. Jadi motivasi kawan-kawan tuh kalau yang udah memanah itu rasanya pingin latihan terus gitu kan, mempertajam tembakan lah. Pertajam. Jadi yang ikut panahan ini dari berbagai golongan berarti. Ya. berbagai usia. Berbagai usia. Berbagai. Yang usia paling muda berapa? Usia paling muda ada yang usia 14 tahun ada. 14 tahun. 14 tahun. Sebenarnya makin awal makin bagus. Makin bagus ya. Makin bagus. Memang kita kebetulan belum dapat bibit-bibit dari kecil. Kalau di luar kan yang dari usia SD banyak ya Pak ya? Ya. Usia SD. Ya, kita juga kalau dari SMP kita udah ada kemarin waktu kita Porprov juga ke Jogja udah yang usia-usia muda juga udah menyumbangkan medali. Cuman ya memang seperti yang dikatakan belum banyak, tapi ada. Ya. Alhamdulillah lah Sanggau untuk cabang panahan sendiri udah banyak juga menyumbangkan medali untuk bawa nama kabupaten ini gitu kan. Dan kita pun mempersilahkan kawan-kawan yang ada di Sanggau ini, ayolah kita gabung gitu kan. Kita hidupkan panahan yang ada di Kabupaten Sanggau ini, terutama untuk yang muda-muda lah. Karena ya kami tentu tidak selamanya bisa terus ibaratkan jadi atlet gitu kan. Pasti ada regenerasi pastinya. Tapi kalau hanya dari kita, nanti penerusnya tidak ada gitu kan. Tuh. Nah, cukup. Sekian dulu ya. Tambah satu lagi. Ada bonus di sini. Ada bonus. Di sini ada kuda. Nah, Ada jadi kuda lah. Kalau di Sanggau, Kabupaten Sanggau baru di sini yang punya kuda.
Ini teman-teman kita mau lihat kuda dulu. Ini lapangan tembak kita, lapangan panah. Nah, ini Bakalan. lapangannya. Itu kuda. Sini juga ada kuda. Wah, ini keren nih. Di Sanggau baru satu ya? Baru satu-satunya di Sanggau, Kabupaten Sanggau. Baru satu kuda. Ini teman-teman bisa kesini kalau yang belum pernah lihat kuda. Apalagi yang mau belajar panahan nih bisa kesini langsung. Nah. Berapa nih usia nih? Berapa, Coach? 7 tahun. 7 tahun. Wah. Ini keren sekali nih kudanya nih. Kudanya Udah terlatih ya? Dan jinak. kudanya jinak dan Udah jinak. juga bisa kita, cuman kalau dia lagi makan, kalau ini jangan di apa? Jangan diganggu. Terlalu dekat. Oh gitu. Kalau lagi lapar dia bisa apa? Musir kita dengan cara nendang. Tapi kalau dia lagi dipegang, kepalanya aman. Aman ya. Aman. Dia udah terbiasa untuk kita latihan apa? Memanah bertiga-tiga. Bang Wah, Heru, ini. mau pose sama kuda? Oh. ngeri. Aman. Udah burik belakangnya lalu. Ini kuda ini selain dipakai buat latihan berkuda, karena panahan tradisional salah satunya kan cabangnya horseback. Horseback. Jadi memanah berkuda. Itu goal kita terakhir, memang panahan tradisional itu memanah sambil berkuda. Itu level yang paling tingginya lah. Level paling tinggi. Di horsebow. Horsebow. Horseback archery namanya. Nah, ini juga udah dijadikan kuda wisata. Udah wisata. Kuda wisata. Jadi Wah, di Kampung Kabana. keren. Iya, Pak. Kabana. Kabana ini udah beroperasi nih karena udah jinak, udah biasa sama orang. Jadi udah banyak anak-anak yang naik kuda ini. Wah, berarti udah jinak, udah aman berarti. Allah. Siapa namanya, Pak? Mumtazaz. Mumtazaz. Nama kudanya Mumtazaz. Murtazaz. Laki-laki berarti ini. Nah, jantan. Jantan. Oh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Wah, jangan lupa teman-teman subscribe Sultan Ampera Sultan Ampera. Wah, sama nih, Goyap TV. Goyap TV. Yang Sanggau nih wajib nih 2 channel berbahaya yang harus ditonton.